Kalau aku udah gede, aku mau jadi Exmut. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, di sini saya akan mendemokan hasil prototipe pengembangan chatbot yang akan diintegrasikan ke dalam sistem informasi IST Akmin Yogyakarta atau www.akmin.ac.id. Di sini saya menggunakan NLP ya, Natural Language Processing, sebagai library untuk dipakai di pengembangan artificial intelligence, yaitu chatbot ya, berbasis. Nah, di sini guna chatbot akan memberikan uh, fitur untuk chat kepada sistem secara langsung, di mana kegunaannya untuk memberikan respon otomatis, cepat, dan memberikan pengalaman baru kepada user uh, user web IST Akmin Yogyakarta atau www.akmin.ac.id. Nah, namun dalam pengembangannya saya masih menggunakan berbasis prototipe. Oke, langsung saja kita coba ya hasil pengembangannya. Kita demokan. Yang pertama, saya menggunakan database NoSQL, yaitu database yang tidak terstruktur, agar dapat dikenali dengan mudah. Sebenarnya bisa aja sama, kita menggunakan SQL juga dapat dikenali dengan mudah. Tapi dalam pengembangannya saya lebih mudah untuk menggunakan NoSQL karena fleksibel dan dapat dilihat di sini secara langsung tanpa membuka database lainnya, tools atau aplikasi lain untuk database tersebut. Di sini langsung saya di IDE atau satu workspace ya dalam project sini. Ini saya gunakan. Pertama, saya mengambil database atau scraping web pada halaman IST Akmin Yogyakarta. Webnya yaitu www.akmin.ac.id. Saya melakukan scraping manual ke dalam sistem database-nya, sehingga saya dapat seperti ini. Yang pertama ya, keunggulan IST Akmin Yogyakarta. Nah, pattern ini bisa dikatakan pola yang akan mungkin ditanyakan oleh user ya dalam chatbot. Nah, respons merupakan jawaban yang akan diberikan chatbot kepada user. Nah, jadi gambaran seperti ini. Tapi tidak ya. Nanti setiap pola akan dilatih lagi oleh NLP ini ya, Natural Language Processing. Nah, sebelum dilatih, nanti dia akan dilakukan pra-processing setiap words atau setiap kata, sehingga dapat dikenali pola dan jawaban yang akan diberikan agar lebih akurat. Oke, langsung saja kita coba. Saya sudah dapetin banyak database-nya ya. Mungkin tapi belum lengkap ya. Mungkin dalam pengembangan selanjutnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk melatih database kita atau data kita bisa menggunakan Python train.py. Nanti akan melatih semua database yang sudah kita olah ya. Untuk melatihnya kita menggunakan NumPy tentu saja untuk mengolah data ya. Dan pemrograman Python, kemudian JSON. Nah, ini untuk membaca database NoSQL tadi. Tools yaitu punyanya si NLP, library NLP, untuk mengolah utils data, setiap data yang akan
dikelola atau di load ya, atau di set. Kemudian charted ini untuk membaca step chart. Nah, analytical.ets ini merupakan library dari NLTK, NLP ya. Back of force, jadi yaitu uh, kuantitas sebuah kata atau nilai sebuah kata itu ya. Tokenize, sebuah kata itu diberi token ya, biar dia nggak nggak duplikasi atau unik ya. Yang kedua ada Steam, yaitu untuk library kata dasar. Nah, ini untuk mengimport modal NLP-nya, neural network. Sambil kita tunggu hasil runningnya ya, kita coba baca. Pertama yaitu program untuk membaca database kita, integration ini tadi ya. Kemudian yang pertama, kemudian dilakukan loop track each sentence, yaitu mengulangi setiap sentence atau kalimat yang muncul pada sebuah intent tadi. Intent ini ya, database kita tadi. Untuk bagian pattern. Jadi, setiap intensnya ini dilakukan perulangan, di mana dicari yang tag. Setiap tag ini dicari setiap patternnya, pokoknya semua diulangi sampai habis. What's extend w. Jadi nanti setiap kata yang unik itu akan disimpan dalam variabel w. Kemudian masukkan ke dalam pair. Nah, setiap kalimat itu dijadikan kata tadi ya, di sini dijadikan kata. Nah, setiap katanya itu akan dilakukan STEM atau pengolahan kata dasar. Sebelum dilakukan pengolahan kata dasar, kita buat dulu lower edge words. Di sini yaitu ignore words yang mengandung ini ya tanda-tanda tidak perlu. Nah, kemudian ya remove. Baru ada yang duplicates itu di sort atau di delete. Sort itu sebenarnya diurutkan ya, tapi di sini disortir, bisa dibilang dibuang ya. Kemudian di print step tag yang unik. Step pattern sama step tag itu berapa jumlahnya. Ini juga step word, step kata unik tadi berapa jumlahnya, kemudian dicetak step katanya. Nah, ini nanti masuk ke training datanya. Setiap training datanya akan dilakukan input, hidden, output layer ya. Jadi nanti input user itu seperti apa, hidden words atau kata-kata yang menyerupai pattern tadi, maka akan disimpan ke dalam hidden words. Kemudian nanti akan diberikan dari chatbot ini akan diberikan output words-nya atau kata-kata respon yang ada dalam database tadi. Nanti akan dilakukan pelatihan menggunakan input ya. Jadi semakin banyak jumlah inputs, maka database akan terlatih dengan baik ya. Kemudian dilakukan training di sini ya. Kita hitam selves, ini pakai function charted. Kemudian data yang sudah dilatih tadi akan disimpan dalam variabel train loader dengan fungsi kelas data loader tadi. Nah, kemudian di sini akan dimasukkan ke dalam CUDA library ini punyanya Torch. Nah, Torch ini merupakan salah satu teori dari NLP, neural network, yang bisa menggunakan input, hidden, dan output layer. Nah, di sini akan menggunakan device dari
Terus tadi, kemudian loss neutralizer dihitung nilai words atau kata-kata yang hilang dari hasil training tadi untuk melakukan optimasi dari pelatihannya. Selanjutnya akan dilakukan train lebih lanjut menggunakan forward test, yaitu kata-kata yang dan atau forward dan backwards yang sering ditanyakan tapi tidak memiliki arti itu di remove ya, sehingga kita hanya memerlukan kata-kata dasar yang penting untuk mencari dari database yang sudah kita punya. Kemudian dilakukan nilai loss-nya lagi dan dioptimize kembali. Setelah itu akan dicetak nilai outputs, nilai pelatihannya itu berapa dan nilai loss-nya itu berapa. Kemudian database akan disimpan ke dalam sebuah model yang bernama database .pt, yaitu .pth, sorry. Ini merupakan format file untuk model yang telah dilatih. Nah, untuk hasil trainingnya seperti ini. Kita telah berhasil melatih 814 patterns. Patterns itu tadi pola pertanyaan ya dari user. Kemudian 128 teks atau kategori setiap pertanyaan ya, setiap teks. Terus 20 teks, nah itu ini ya cetaknya. Ada admission info, kelas info, kontak info, dan lain-lain. Kemudian kita juga telah berhasil mencetak atau melatih, 479 unique themes words. Artinya 479 kata dasar yang unik dalam pelatihan database kita. Nah, ini dicetak kembali. 479 words unique, 128 tag, dan 814 pattern pola pertanyaannya. Nah, di sini akan dilakukan nilai outputs, training outputs-nya tadi, seperti yang saya katakan tadi, semakin nilai tersebut mendekati 0, maka semakin bagus nilai pelatihannya. Maksudnya di sini kata-kata yang hilang dari pelatihan itu semakin sedikit ketika ia mendekati nilai 0. Apabila ia mendekati nilai 1, maka pelatihan words-nya tadi akan memiliki banyak nilai loss atau kehilangan kata-kata yang dilatih. Oke. Ini mungkin agak sedikit lama ya proses trainingnya. Nah, kemudian sambil kita menunggu, kita akan membahas bagaimana program ini berjalan ya. Atau sistem informasi chatbot ini berjalan. Oke, yang pertama, nanti kita akan ketikkan di CLI, yaitu comment python chat.app.py. Nah, di dalam app.py ini mengandung beberapa program ya. Yang pertama kita baca, yaitu Flash. Nah, ini merupakan sebuah library dari Python untuk untuk web. Jadi untuk mengembangkan Python ke dalam web, program Python ke dalam web, itu perlu library, salah satunya yaitu Flash. Nah, Flash ini memiliki banyak bisa dibilang library lagi, metode, yaitu
render template, request, jadi file, JSON, JSON, dan lain-lain. Nah, ini untuk pengembangan web ya. Kemudian Flash Course ini untuk otorisasi Python ke dalam web kita. Jadi untuk izin ya, izin course, CORS. Kemudian import program Python chat, get response dari ini ya, dari file chat.py. Kemudian import juga instance yang sudah dilatih dari chat.py. Nah, nanti rootnya yaitu backslash dan indeks webnya yaitu base.html yang didapat dari sini. Ini course untuk mendapatkan izinnya. Nah, ini root yang pertama yaitu ini. Kemudian ada root yang kedua untuk prediction dari chatbot yang kita kembangkan. Nah, nanti setiap input dari user akan diberikan respons atau tanggapan dari chatbot ini dengan menggunakan routes untuk user ya, biar ditampilin. Routes prediction. Nah, ini selanjutnya untuk user feedback. Jadi nanti ada feedback terhadap respon tersebut. Nah, kalau sudah dilakukan feedback, maka akan diberikan respons nih. Nah, ini akan dijalankan di main.py. Tentunya kalau Python ini pengembangan web, apalagi dia menggunakan Flash, secara default dia akan menggunakan port 5000 ya, HTTPS port 5000. Nah, ini nilai efforts kedua yaitu 0,0017. Semakin mendekati 0 maka nilai lossnya semakin baik atau pelatihannya baik. Oke, anggap saja kita sudah berhasil melatih. Nah, kalau sebelum dilatih, nanti kita tidak akan bisa menjalankan webnya. Tapi karena saya sebelumnya juga sudah melatih pengembangannya, maka di sini kita tinggal menjalankan aplikasinya. Untuk menjalankan aplikasinya kita cukup menggunakan command Python app.py. Hasil programnya halaman beranda, akademik, profil, format, dan lain-lain. Nah, tapi yang penting itu ini next feature, kata alumni, bisa di geologi semua ya kemarin. Nah, kemudian ini ada footer. Yang penting yaitu di chatbot ini. Di sini yang pertama ada fitur FAQ, yaitu program studi, jadwal akademik, dan ya. Nah, misalnya kita mau nanya apa nih? Info pendaftaran dong. Pendaftaran di April dong. Dosen. Nah, ini saya akan berikan info pendaftarannya. Banyak. Saya bisa baca sendiri. Ini karena kita klik 2 kali tadi ya. Enter 2 kali. Nah, ini. Kemudian, apa sih? Rektor April. Nah, aja. Nah, nih. Info jurusan informatika.
Nah, ini ada jurusan di informatika. Dan ini ada satu dan lain-lain. Oke ya. Mungkin ini hasil programnya. Biasanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.